Biasanya kita malah istilahnya kayak mau balas dendam kan, kalau lagi buka tuh, wah semua yang ada di meja kita makan, ya nggak sih? Bulan Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu oleh seluruh umat muslim yang ada di segala penjuru dunia. Karena pada bulan ini, ada satu ibadah khusus yang dilakukan full selama 1 bulan penuh, yaitu adalah ibadah puasa. Ibadah puasa sendiri adalah ibadah yang mewajibkan umat muslim untuk menahan diri dari lapar dan haus dengan tidak makan dan minum dari waktu subuh hingga waktu maghrib. Serta untuk menahan diri dari melakukan keburukan baik lisan maupun perbuatan. Pada bulan Ramadan ternyata juga membawa keberkahan dan hikmah tersendiri bagi umat muslim. Di antaranya adalah sebagai sarana memperbaiki diri dan sebagai sarana terbaik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, untuk meraup berkah dan hikmah tersebut diperlukan persiapan yang matang. Salah satunya adalah menyiapkan diri agar tetap sehat dan kuat, serta yang terpenting agar asupan gizi serta nutrisi dalam diri tetap terpenuhi. So, untuk itu, here it is. Tanya ahli. Halo, saya dengan Dr. Amalia Primahastuti, spesialis gizi klinik. Saya praktek di RSIA Bina Medica Bintaro. Nah, saat ini kita akan bahas tentang asupan gizi saat puasa. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang asupan gizi dulu ya. Nah, gizi itu adalah zat-zat yang ada di dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kalau untuk asupan gizi berarti proses kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat-zat gizi tersebut. Nah, asupan gizi yang tepat untuk tubuh itu terbagi menjadi 2 ya. Secara umum ada yang namanya zat gizi makro yang berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, mereka ini mengandung kalori yang tinggi ya, makanya digunakan sebagai sumber energi. Sedangkan yang kedua ada yang namanya zat gizi mikro yang berupa vitamin dan mineral. Kalau mereka itu tidak mengandung kalori ya. Contohnya kalau zat gizi mikro itu ada di buah-buahan dan sayur. Mudahnya sekarang sudah ada yang namanya pedoman gizi seimbang. Jadi ketika kita makan, setiap kali kita makan itu mengandung semua komponen zat gizi. Misalnya sumber karbohidrat kita ada nasi atau roti atau kentang ya. Terus untuk sumber protein kita bisa dari lauk hewani seperti ikan, ayam, terus tahu atau tempe, dan kita juga butuh sumber lemak ya dari minyak atau santan, tapi itu perlu jumlah yang dibatasi. Kemudian untuk vitamin dan mineralnya kita tadi dapat dari buah dan sayur, jadi jangan lupa untuk konsumsi buah dan sayur. Ya, jadi saat kita berpuasa itu kan kita tidak makan ya dalam waktu lebih dari 12 jam ya. Jadi pasti waktu makan kita jadi lebih terbatas. Yang paling sering terganggu atau berkurang sebenarnya adalah cairan. Ya, jadi kita akan cenderung berisiko untuk dehidrasi. Tapi kalau untuk makanan sebenarnya kalau kurang sih agak jarang ya, malah seringnya tanpa disadari kita berlebih dibandingkan waktu kita nggak puasa, karena biasanya kita malah istilahnya kayak mau balas dendam kan, kalau lagi buka tuh, wah semua yang ada di meja kita makan, ya nggak sih? Nah itu malah harus hati-hati. Niatnya puasa kan untuk bikin makan kita teratur, malah kalau kita nggak bisa menjaga pola makan kita, akhirnya jadi berlebih tadi, gitu ya. Ya sayangnya yang berlebih saat kita puasa itu seringnya adalah makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh ya. Kan kita bisa amati ya, kalau kita buka apa sih yang kita pilih ya, es atau minuman-minuman manis ya kan, terus juga apa, gorengan. Nah terus atau misalnya
kita cenderung memilih kue-kue. Nah, itu sebenarnya makanan-makanan yang justru konsumsinya itu harus dibatasi, karena tahu sendiri bahwa makanan-makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh sebenarnya tidak baik untuk kesehatan dalam jangka panjang. Oke, jadi saat kita berpuasa prinsipnya sebenarnya sama dengan saat kita tidak berpuasa. Setiap kali kita makan, kita perlu memenuhi tadi, ya, sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Ya, saat sahur dan saat makan malam itu ketika kita makan penuhi ada sumber karbohidrat, ya, bisa dari nasi, ya, bisa dari mungkin oat, ya, atau roti atau kentang, bebas. Terus jangan lupa proteinnya, ya, bisa dari telur atau tahu mungkin. Kemudian jangan lupa untuk pemakaian lemak dari misalnya minyak goreng, ya, yang merupakan atau santan yang merupakan sumber lemak jenuh, itu perlu dibatasi. Itu akan lebih baik kalau bisa menggantinya dengan lemak yang tidak jenuh, ya, jenis minyaknya misalnya minyak jagung atau minyak kedelai, itu akan lebih baik. Tapi tetap saja jumlahnya pun tidak boleh berlebihan, ya. Jadi cara pengolahannya juga perlu diperhatikan. Terus, nah, yang sering kita skip mungkin pas lagi puasa adalah makan buah dan sayur, ya, karena kadang ada yang sudah bingung naruhnya di mana atau lebih cenderung milih karena tadi misalnya pas lagi buka milihnya yang kue-kue aja deh, ya, atau yang goreng-gorengan aja deh. Akhirnya makan buahnya terutama itu suka terlewat, ya. Kalau makan sayur kita masih bisa saat makan sahur dan makan malam, tapi kadang buahnya nih yang suka susah. Akhirnya saat puasa kita sering malah susah buang air besar atau sembelit. Jadi memang ketika kita puasa kan kita punya keterbatasan waktu, ya, untuk makan, ya. Terutama sebenarnya yang suka kita kekurangan adalah cairan tadi seperti yang saya sudah katakan. Nah, jadi untuk cairan memang perlu diperhatikan, kita perlu mengatur nih, mensiasati, ya. Kalau yang sudah umum kan ada metodenya tuh, ya, 2-4-2. Ketika kita berbuka, target kita itu 2 gelas air minum, ya. Kemudian ketika makan malam itu 4 gelas air minum, dan ketika kita sahur 2 gelas air minum lagi. Jadi kebutuhan cairan sehari kita terpenuhi sehingga menghindari risiko dehidrasi saat berpuasa. Dan sama tadi, selain dehidrasi kita juga cenderung untuk susah buang air besar kan, atau sembelit. Nah, itu yang perlu memastikan bahwa ketika puasa asupan buah dan sayur juga harus cukup, ya. Kalau untuk aktivitas bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang, ya. Tetap perhatikan, misalnya nih dia memang cenderung aktif ketika siang, ya. Jadi saat berpuasa itu pastinya perlu mengkonsumsi makanan-makanan yang cukup biar energi saat dia tidak puasa itu tercukupi, gitu. Nah, kalau untuk aktivitas misalnya memang sudah rutin olahraga, ya, disarankan mendekati waktu berbuka atau pada malam hari setelah misalnya beribadah kalau ada waktunya, gitu. Jadi akan lebih baik tetap aktif saat puasa. Karena saat berpuasa itu kita memiliki waktu makan yang terbatas tentunya, ya. Jadi memang kita tetap harus pintar-pintar atur makan. Yang kita butuhkan, ya, untuk tubuh kita ini tadi zat gizi makro dan mikro, ya. Jadi setiap kita makan sahur dan makan malam itu usahakan, ya, ada sumber tadi karbohidrat, ada sumber proteinnya, ya, kemudian vitamin dan mineralnya.
Kemudian yang sering memang kurang adalah asupan buah dan sayur. Nah, itu pastikan ada konsumsi buah dan sayur selama kita berpuasa ya, untuk menghindari risiko susah buang air besar atau sembelit gitu.